Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dang sekalian. Ketemu lagi kita di channel ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih tertarik membahas tentang Pemda Kota Bengkulu mengajukan penundaan pembayaran ke Bank Jabar dan Banten terhitung Juli sampai Desember 2021. Nah, ini Pemda Kota Bengkulu mengalami kesulitan ya membayar utang ke Bank Jabar dan Banten senilai 150 miliar. Ya, angkanya sangat fantastis sekali, dan 150 miliar itu dibangun untuk infrastruktur jalan. Dan peristiwa peminjaman itu saya ingin mengingatkan saja ya, mengingatkan masyarakat Kota Bengkulu bahwa peristiwa peminjaman itu momennya tidak jauh dari momen Pilgub waktu itu kan. Pilgub Bengkulu itu digelar 9 Desember 2020. Nah, peminjaman itu sebelumnya. Dan kontestan Pilgub waktu itu ada Pak Agusrin M. Najamuddin, Pak Helmi Hasan, dan Pak Rohidin Mersyah menjadi kontestan waktu itu. Nah, ini hanya mengingatkan peristiwanya ya, peristiwa peminjaman yang berdekatan dengan momentum Pilgub waktu itu. Hanya mengingatkan saja, biar memori warga Kota Bengkulu teringat ya, peristiwa peminjaman itu tidak jauh dari momentum gelaran Pilgub. Dan pada saat eksekusi, karena disetujui pinjaman itu 150 miliar, eksekusi daripada pinjaman itu dibangunkan jalan, tentu peristiwanya pun tidak jauh juga dari Pilgub Bengkulu 2020 waktu itu. Dan sangat disayangkan sebetulnya, waktu itu masyarakat, warga, elemen masyarakat sudah banyak yang menolak pinjaman Pemda Kota Bengkulu ke Bank Jabar dan Banten. Bahkan ada salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu melakukan aksi walkout di DPR pada saat pembahasan tentang pinjaman Pemda Kota Bengkulu waktu itu. Karena protes ya, menunjukkan sikap protes terkait dengan pinjaman tersebut. Dan masyarakat pun banyak yang mengingatkan Pemda Kota Bengkulu. Karena tentu dengan pinjaman itu, beban pembayaran dari utang itu dibebankan ke APBD. APBD Kota Bengkulu. APBD itu juga bersumber dari pajak, dari pendapatan asli daerah, yang kemudian pajak itu juga dibayar oleh warga Kota Bengkulu. Artinya, siapa yang sebenarnya menanggung beban pembayaran utang ke Bank Jabar dan Banten itu? Apakah uang pribadi dari wali kota, apakah uang pribadi dari wakil wali kota? Tentu pembayaran itu dibebankan oleh ke masyarakat yang membayar berdasarkan masyarakat membayar pajak dan lain sebagainya. Dan itu masuk ke APBD Kota Bengkulu. Tentu APBD Kota Bengkulu banyak tersedot untuk membayar utang dengan pola pinjaman ini. Dan warga Kota Bengkulu sudah banyak mengingatkan, tapi Pemda Kota Bengkulu masih ngotot waktu itu meminjam uang ke Bank Jabar dan Banten, alias tengkar waktu itu, tengkar, padahal sudah dikecek. Jadi artinya sudah diingatkan, sudah dikecek, tapi tengkar, ya, lah dikecek, tapi masih tengkar juga. Ya, akhirnya seperti ini. Pemda Kota Bengkulu kesulitan dalam membayar utang ke Bank Jabar dan Banten, dan harus mengajukan penundaan itu selama 6 bulan. Nah, ini kan ironi, dan boleh dibilang ini memalukan. Artinya bagaimana kajian dari seorang kepala daerah waktu itu, urgensi dari peminjaman itu kajiannya seperti apa? Apakah genting dan mendesak untuk kemudian dilakukan peminjaman? Saya pikir waktu itu tidak juga. Nah, ini yang patut dipertanyakan, seperti apa kajiannya. Kalau memang kajiannya sudah matang waktu itu, artinya tidak akan ada penundaan pembayaran seperti saat ini. Nah, kalau sekarang mengajukan penundaan pembayaran, ya logika saja, artinya ada sesuatu, ada kesulitan Pemda Kota Bengkulu dalam hal pembayaran itu. Nah, ini sudah terlanjur menjadi pelajaran bagi kepala daerah untuk kemudian tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Dan proses pembangunan infrastruktur jalan yang sudah berlangsung ini juga
hasil sidak dari DPRD Kota Bengkulu pada bulan Januari di beberapa titik itu ternyata ada juga yang menemukan kualitas jalan yang buruk. Dan hasil sidak itu pun ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan beberapa waktu yang lalu Kejati Bengkulu sudah menerbitkan sprint lead, ya, sprint lead terkait dengan temuan DPR itu, adanya dugaan kualitas jalan yang buruk. Nah, artinya karena memang 150 miliar itu mestinya program yang direncanakan dengan matang, sehingga kemudian jalannya program itu bisa berlangsung dengan baik, kualitasnya baik, dan lain sebagainya, perencanaannya, lalu kemudian eksekusinya, sehingga ada space waktu. Tapi ini terkesan kita lihat waktu itu dikebut dengan angka yang fantastis, tapi pembangunan yang dikebut akhirnya menjadi temuan DPR waktu itu. Dan saya menyarankan ini harus diaudit. 150 miliar itu, pinjaman itu sudah kemana saja, termasuk juga berkaitan dengan eksekusinya di lapangan, pembangunan jalan itu harus diaudit secara detail dan menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah, sekali lagi, untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan yang berujung kepada di kemudian harinya itu menjadi beban warga kota. APBD itu kan termasuk juga berdasar tadi yang saya sampaikan tadi. Artinya pembayaran yang sulit ini yang menanggung warga Kota Bengkulu. Kecuali kalau seandainya yang membayar itu dari uang pribadi kepala daerah. Misalkan mereka berkomitmen, ya udah pakai uang pribadi kami, itu kan tidak mungkin. Pasti dibebankan ke APBD. Dan artinya kalau APBD itu, ya warga Kota Bengkulu yang menanggungnya. Demikian, mudah-mudahan sahabat dang sekalian ya dalam kondisi yang sehat, terus semangat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.